Hey, turun bus ya. Nah, ya, bisa wisata, sekalian kalau kita dari kota Bandung. Aduh, kesel ya. Nah, Batam, Sumedang, ada, gimana? Jayapura. Edan ya, well pisan tetehnya, aduh. Well ya, udah ya. Gitu ya, di luar Bandung maupun dalam Bandung, di mana itu berada jalan di Penigoro. Apa jalan di Penigoro? Di mana jalan di Penigoro ini? Istilahnya ada sebuah gedung apa? Sate, betul ya. Gedung bakso, ya betul. Harusnya gedung bakso, betul. Aduh, lapar pagi-pagi gini, lapar. Ya, jadi itu Sen, ya harusnya mah gedung bakso gitu. Apa gedung bakso ya, soalnya kayak mirip seperti sate. Ya, nah, jadi ada sejarah juga yang dimana masih gedung sate itu bukanlah gedung sate, melainkan adalah gedung departemen fund government betul event. Coba ikutin. Amin. Amin ya. Itu nama asli gedung sate. Gimana? Nama asli itu memiliki nama pengertiannya. Nah, kalau dulu kan viral itu adalah sate ya. Kalau sekarang mah kalau kita lihat lagi itu akan mirip seperti sate. Mereka apa lebih ke bakso ya. Betul. Ada kata tuh kalau misalkan dulu yang viral itu adalah bakso, maka gedung ini akan disebut dengan gedung bakso, kalau gedung sate. Ya gedung sate kita kasih situ sekalian. Lalu sini ada kantor pos Indonesia ya. Nah ini dia di sebelah kiri kita ada kantor. Kita masuk ke sini, ini dia kawasan kuliner juga. Pagi hari jadi tempatnya sarapan kota Bandung, malam hari jadi tempatnya untuk kulineran malam. Nah, siang hari jadi tempatnya apa? Ngalamun ya. Oh ya, udah ada ngalamun sendiri ya. Di kawasan Barua, rekomendasi untuk olahraga pagi, sore, siang, malam ya. Buat dari sini lokasinya. Aduh ya, ini rumah kentang. Ya, ada rumah kentang itu situ lokasinya. Ya, kalau itu kentang tidak lapar ya. Nah, asal ada rumah kentang gitu kan ada hubungannya dengan sebuah gedung. Ceritanya tuh kan ada seorang ibu Belanda lagi masak kentang di kuali besar kan, ya itu untuk apa? Gitu untuk pameran. Nah, anaknya masuk, lagi berenang anaknya itu di situ ya. Mending anaknya mengambil rumahnya dengan cara kalau kita mendekatinya tercium bau kentang ada hantunya. Makanya sebelah rumah kentang. Kalau dulu ya tercium bau kentang langsung kabur, kalau sekarang tercium bau kentang langsung lapar. Ya, nah itu buatnya sekalian. Apakah masih ada hantu kentangnya? Masih ada. Cuma sekarang lagi kerja dulu di Jalan Asia Afrika. 3.000, ya karena cuma ada 166.000 gitu ya. Yang lalu bisa disebut dengan gedung 1.000 juga karena di gedung tersebut itu karena luasnya sangat gede atau sangat luas sekali gitu ya bangunannya, juga jendelanya ada banyak, jadi disebut apa gedung jendela 1.000 gitu. Nah ini ada taman, misalkannya taman lalu lintas, taman yang dikasih dari anak-anak, dan juga taman yang digambari sama anak-anak dan juga sama ibu-ibunya. Kenapa sama ibu-ibunya? Anak-anaknya pada main, ibu-ibunya pada botram ya, pada ngaliwut, gosip-gosip ya. Di Sumatera ada dia menyatu dinamakan itu adalah mulo gitu ya. Nah kenapa sekarang dipisahkan? Karena udah nggak satu hati, udah cerai gitu ya. Kenapa begitu? Jadi SMP Negeri Bandung itu pengen memiliki gaya bangunan baru, itu adalah gaya Eropa gitu ya. Kalau di SMP 2 itu juga sama, memiliki gaya bangunan baru, itu adalah SMP aslinya Betawi. Makanya dipisahkan menjadi dua, itu ya, cerai. Nah lalu juga di SMP 2 sama 5 itu juga salah satu SMP terfavorit. Kenapa terfavorit? Karena di SMP 2 Bandung ada lulusan yang menamakan yang lupa, aduh ya betul, ya Habibie ya tuh. Bapak Bahrudin Habibie itu sekolahnya di SMP Negeri 5 Bandung, lulusannya di situ. Dan juga pertama kali ketemu sama cinta sejatinya itu Bu Ainun di SMP Negeri 5 Bandung. Nah, jadi kalau misalkan di sini nih belum ketemu sama cinta sejatinya, daftar lagi aja ke SMP Negeri 5 Bandung ya. Siapa tahu ketemu sama cinta sejatinya. Nah, di lokasinya ada Jalan Sumatera, bisa lihat. Lokasi Jalan Sumatera. Yang dimana Jalan Sumatera ini juga di sebelah kiri ada gedung yang pertama gedung bioskop. Ya biasanya orang-orang ini dan juga Belanda. Apa sekarang jadi tutup gitu ya karena udah nggak layak juga gitu. Udah nggak layak. Jadi kenapa ditutup itu karena lagi kasus juga yang dimana kalau bisa nonton di sini katanya bakal kesetrum gitu ya, setrum. Jadi katanya ditutup juga. Ya lokasinya di Jalan Sumatera lewati Embong masuk ke Tamblong. Ini Jalan Tamblong. Harusnya nama jalannya karena Jalan Tamblong, mereka adalah Tamblong
Amlong, coba bisa amlong, amlong ya, amlong gitu. Cuma kan ada orang pribumi gitu nyebut amlong itu kurang gitu ya, asa susah jadi asa ada yang kurang gitu ya. Amlong, 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 aduh ada yang kurang, naon gitu ya. Akhirnya dikasih memang kadang orang-orang Bandung atau orang-orang pribumi itu sekali kata-kata melebihkan, selalu merubah juga gitu ya. Contohnya apa saja gitu ya. Yang singkatannya itu ada banyak lah ibu sekalian. Singkatannya ada banyak. Contohnya apa saja? Contohnya Gatsu, Gatot Subroto, Bubat, Buah Batu, Pasopati, Pasteur Serapati, Gasibu, Gabungan Sepak Bola Indonesia Bandung Utara, Suci. Oh ada namanya? Oh, apa bukan nama? Maksudnya Jalan Suci. Ada namanya Jalan Suci ya. Jalan Suci itu apa? Di Surapati, di Cahem. Nah itu nama jalan ya. Juga orang Bandung itu nggak bisa menyebut kata F. Ya F jadi P gitu ya. Ada namanya Riva jadi Riva. Kamu mah fitnahnya. Fitnah jadi apa? Fitnah gitu ya. Jalan apa? Jalan terpanjang, jalan Asia ke Afrika dipakai P, nggak pakai F ya. Nggak bisa juga kata F atau sama V tuh ya. Atau Riva gitu ya. Ini dia jalan Asia Afrika Bapak Ibu sekalian, jalan Asia Afrika, jalan Asia Bandung. Ini tengahnya kata Bandung. Terus sekarang kita, nah, ini baru kata pertama kita. Ada tahu namanya apa? Bukan Savoy, Savoy. Yang namanya apa? Iya. Pakai P, iya. Museum Konferensi, ya. Konferensi Asia Afrika. Itu situnya sekalian. Jadi orang-orang Sunda itu nggak bisa ibu kata F gitu ya. Ngerti? Bisa ya? Ya kalau sekarang bisa bu. Konferensi. Savoy, ya kalau sekarang bisa, kalau dulu ibu, waduh, Asia Afrika gitu ya, Savoy, oh iya itu kata Savoy gitu, Savoy Homan, kata Bandung, Asia Afrika, yang Asia Afrika dulu itu adalah namanya The Rute Poswe, yang area besar pos, kenapa disebut kayak gitu? Jadi yang area besar pos ini pun dibuat itu untuk apa? Yaitu dari transportasi. Nah, dan juga di jalan Rute Poswe sama area Asia Afrika ada pala hijau. Ya, tanggung jawab itu Pak. Baru kali ini saya tadi kaget. Udah zamannya krisis sekarang mah. Jadi ya itu antara kata Bandung gitu ya, di mana antara kata Bandung sekarang udah bisa pakai kris ya. Kalau udah modern kita kata Bandung mah udah apa? Tadi udah bisa pakai kris, yang kedua udah bisa nge-live sekarang mah ya. Tadi wali di live juga. Oh gitu ya, ada situ. Ini jam 12 malam ganti shift sampai aslinya ya. Sampai subuh. Itu kendaraannya nggak pakai mobil, tapi pakai apa? Pakai kuda. Untuk kirim pos, untuk transportasinya juga. Ada install kuda. Seru itu juga sama tempat di bendera Lancuy. Di dalamnya ada lagi duduk, yaitu sebuah patung. Di depannya itu orang, kemudian belakangnya itu patung ya. Nah itu patungnya tadi kan sebagai tempatnya penjara, tapi ruko. Apa ruko karena udah nggak layak kalau jadikan sebagai tempatnya penjara. Masa iya penjara tengah break aroma kopi. Apakah tercium kalau aroma kopinya? Kopinya ada di mana itu jalan Kateri, masih daerah Bancai juga. Namanya Kopi Purnama, udah ada pada tahun 1930. Kopi tertua juga di kota Bandung, tempat kopi tertua di kota Bandung juga. Nah, dia lokasinya bisa lihat dari Kopi Purnamanya, Purnama. Ya, ada jalan Bancai. Nah, Bancai ini ada kirata. Apa itu kirata? Kira-kira tapi nyata. Di mana Bancai ini adalah single ya. Dia masih belum pasti, tapi itu nyata juga. Kenapa nyata?
Soalnya di Bancai ini ya tempatnya Isla Kuda itu nggak cuma satu atau dua, dengan puluhan. Kenapa? Karena habis ngirimin kantor pos. Nah, akademik Bandung Copet ya, film preman pensiun tuh tempatnya. Itu tempatnya sekalian ya, dari film preman pensiunnya itu. Dan itu di dalam kita setahun sekali, itu sih tempatnya belah kiri. Karena di sini juga ada sebuah menuju kota. Taman Balai Kota ini juga salah satu taman tertuanya di kota Bandung, menurut saya. Jadi lokasinya ya, taman ini sekarang udah bisa dimasuki secara umum. Jadi buat bapak ibu yang mau masuk ke ini bisa ya, tinggal masuk saja gitu ya. Tapi kalau bawa motor paling bayar parkir, mobil juga sama. Ya, tempatnya taman ini ada ospekan juga tuh, di sini mau di ospek ya tehnya gitu ya, mau di ospek bisa di situ ya, boleh ya. Nah, ya kebagian dari BMC Bandung Bos itu dapat jalan masuk Kencana. Ini nama jalannya itu adalah jalan masuk Kencana. Jalan ini rumahnya dijaga langsung sama tentara. Dan tahu rumahnya siapa? Ya, insya Allah rumahnya saya ya. Ini ya. Jadi ini rumahnya di Bapak Pangdam gitu ya. Ya, Pangdam 3 Siliwangi ya. Nah, terima kasih ya. Ada di kota Bandung, ya masuk rencana di Laksamana, lalu Raden Edi Marta Dinata. Anak kepanjangan, disingkat jadi apa? LLRE Marta Dinata. Masih kepanjangan juga, disebutnya apa? Jalan Riau. Jalan Riau ya. Jalan Riau kalau kita belok kanan ada Kak BEC, Bandung Electronic Center. Nah itu kalau kita dari sini terus belok kanan juga ada mall namanya BIP Bandung Indah Plaza, udah ada dari zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka. Sebelum mereka juga mall tersebut itu adalah tempatnya hotel. Terus sekarang juga sudah tempatnya dari mall ya. Terima kasih ya. Lalu kita masuk ke jalan Insinyur Haji Juanda, ini nama jalannya. Nah, lalu ini di sebelah kanannya ada gedung yang nama The Drikler tuh. The Drikler ya. Ini dimana itu memiliki artian gedung 3 warna. Kenapa disebut dengan gedung 3 warna? Karena ketangkapnya bendera Belanda di atasnya, yaitu 3 warna, ada putih, biru, ada putih. Radio. Nah, semenjak Indonesia Merdeka juga aktor tersebut di Indonesia Merdeka Radio. Dia pertama kali sudah masih Indonesia disiarkan di kota Bandung, di mana yaitu di gedung radio sana. Lalu dibuatlah sebuah kenangannya apa? Sebuah taman yang bernama Taman Radio. Di mana taman radionya ada nih di sini. Ya, ada di Jalan Dago. Nama jalan Jalan Dago. Jalan Dago ini berasal dari kata bahasa Sunda. Itu apa? Ada doan. Ada doan teh apa? Tumbuhan. Ini ada hutan belantara. Ini Dago ini cuma satu-satunya akses jalan dari Bandung ke Lembang ke Bandung. Kalau yang lain di rumah cuma lewat Jalan Dago. Cuman, nah mereka takut sendirian ya. Takutnya apa? Di hutan belantara ini takutnya ada hal yang menakutkan kayak misalkan begal atau nggak ada macan gitu ya. Akhirnya orang-orang pribumi itu saling dago-dago, tunggu-tunggu ya. Nah, dan juga di mana di Simpang Dago, dia di bawah itu janjian dulu. Mang, mereka mana? Mereka Lembang, dagoannya gitu. Habis itu ketika lagi naik, ya pun keduaan atau ketigaan, itu mereka sama takut gitu ya. Lalu mereka teriak di atas, teriak, Mang, dagoan, gitu, dago. Lalu di walau kesepakatan para pedagang tersebut, emang lamun mereka Lembang, itu mah harus saling menunggu kepada dago. Tunggu dia di mana? Titik kumpulnya di Simpang Dago. Ini makanya sebelah Jalan Dago. Kenapa Jalan Dago juga? Karena orang-orang pribumi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia ucap akan terjadi. Karena zaman dahulu mah banyak sekali kata dago. Kalau gado-gado makanan yang lebih dago. Nah, akhirnya karena banyak sekali kata dago di sini, orang-orang menyebutnya Jalan Dago, jalan yang menunggu. Makanya Jalan Dago juga terbilang jalan yang macet. Kenapa? Karena orang-orangnya pada menunggu semua ya. Nah, ini kok. Nah, juga Jalan Dago ini juga salah satunya jalan yang wow banget gitu ya bagi kota Bandung. Syahdu banget katanya itu ya. Jalan Dago itu jalan syahdu.
Iya, jalan yang menunggu. Dan juga di Dago ini ada jalan Dago. Yang boleh cobain tuh misalnya ke jalan Dagonya. Ada pernah belum ke jalan Dago? Pasti udah dong ya. Nah, ke tempatnya udah ya. Mungkin kita udah lewat di jalan Dago ya. Nanti tempatnya jalan Dagonya, jalan ke Kota Batu. Kalau kita di sini masuk ke Jalan Surapati. Nah, ini yang tadi saya bilang itu ya. Oh, ini namanya Surapati, ini Pasopati, Pasteur ke Surapati, jembatan layang terpanjang. Namanya udah berubah, tapi orang Bandung nyebutnya apa? Pasopati. Soalnya apa? Lebih mudah, ya, lebih mudah. Pasopati, Pasteur Surapati. Ya, jembatan Pasteur Surapati aja ya. Gimana di Pasteur Surapati tersebut itu? Project Belanda, sebenarnya jadi project Belanda. Cuma karena nggak terrealisasikan dan tidak dibuat gitu ya, lalu dibuatnya semenjak Indonesia merdeka, dijadikan itu pada tahun sekitar 2015an gitu ya, kalau saya kuliah. Nah, juga terjadi rasanya sebuah jembatan layang Pasopati 2015, tapi tidak rasa tahun 2000-an gitu ya, masih dibuat itu. Nah, itu tempatnya sekalian. Ya, makasih ya, ya berarti Jalan Surapati. Kalau lurus lagi itu baru masuk ke Suci ya, Jalan Suci Surapati Cicahem ya. Nah, itu ada namanya Suci ya. Oke. Oh, siap, siap. Ya. Nah, ya itu tempatnya sekalian. Nah juga di Bandung ini juga memiliki beberapa julukan. Ini juga kenapa sih ya? Bandung Kota Kembang, Bandung Paris Van Java, Bandung Kota apa ya, kota fashion ya. Oh iya, kemarin itu ada promo dari House of Sweet gitu ya, promo 15.000 atau 5%. Itu ada promo dari baju, outer, sepatu kalau nggak salah ya, baju, outer, celana itu dari House of Smith ya. Ada di Google juga House of Smith kalau nggak salah, Jalan Turangga. Di sini jauh main dekat sih, nggak tahu masih ada nggak tahu enggak ya. Itu harganya itu 15.000, diskon 82% gitu lah ulang tahun. Dan tahunnya jadi House of Smith. Itu bisa tuh kalau mau nge-thrifting dari 15.000, kapan lagi untuk 50 orang pertama. Kalau sekarang kayak udah lebih ya. Itu ada situ sekalian di House of Smith ya. Nah, itu saya bawa Bandung Kota Fashion, Bandung Kota Kuliner. Bandung Kota Kuliner. Kenapa disebut Bandung Kota Kuliner? Karena ada banyak sekali kuliner di Kota Bandung. Ada apa aja? Aci dicolok jadi apa? Yolok. Aci pakai telur. Telur. Aci goreng. Goreng. Aci dong randai. Randai atau cirai ya. Batagor. Nasi goreng. Ada basreng. Ya. Kalau cantik apa singkatannya? Ya udah. Dari uang jalan. Ya. Kalau perkedel, berarti tidak sama singkatannya apa? Perkedel, Persatuan Kentang dan Telur. Itu singkatannya perkedel ya. Nah, tempatnya sekalian. Dan juga cuanki ya. Sekarang nama itu bukan cuanki, nama itu apa? Cuangkal. Sekarang kebanyakan itu. Kenapa cuangkar? Karena cuangkal ini adalah singkatan cuangkal, cari uang sambil mangkal ya. Karena kebanyakannya pada diem sambil jalan kaki ya. Nah, itu kasihnya sekalian ya. Jadi cuankinya gitu. Apalagi di jalan Diponegoro. Nah, kan kita satu di Diponegoro ya sekalian. Kalau misalnya kita berhenti di situ malam hari sekitar jam 8 dan jam 9, itu cuankinya ada banyak kejejer. Jadi musim lagi sampai Masjid Pusdai. Wah, cuanki semua isinya kalau malam hari itu ya. Kalau cobain tuh cuankinya sekalian paling enak. Aduh, jadi pengen cuanki ya ngomong-ngomong. Nah, terima kasih saya. Lalu juga kita ada julukan baru nih. Julukannya apa? Tahun 2024 sampai 2025. Mungkin saya bakal seterusnya. Apa julukan barunya? Namanya adalah Bandung Kota Macet. Kenapa? Ya. Nah, apa Bandung Kota Macet? Kita bisa melihat di depan ada apa? Ada kemacetan. Ya. Nah, jadi kenapa disebut Bandung Kota Macet? Tidak boleh lagi. Bandung itu disebut dengan kota fashion, kota kuliner, kota kembang, Paris Van Java, kata dingin, kata estetik, kata syahdu gitu ya. Nah, karena ada di julukan tersebut itu membuat orang-orang luar atau orang-orang turis juga datang ke kota Bandung gitu ya. Ayolah nggak ada bola di Bandung, ya. Iya nggak ada bola, lama panas ya. Nah, tapi nggak sih sekarang lagi dingin-dinginnya Bandung, jadi dingin juga.
Iya, kalau dari sini sekalian dari kota Bandungnya tersebut. Kemudian sebelah jadi jalan Bandung kota macetnya juga. Jadi bisa kita lihat di depan. Aduh, kesel lihat ke depan. Udah macet. Nah, ini kota siang sekalian. Dan juga itu kenapa bisa disebut dengan Bandung kota macet juga. Tapi jangan khawatir ya. Katanya kalau orang-orang Bandung itu pada sabar semua, ya pada sabar ya. Soalnya apa? Udah dilatih dari kemacetannya. Iya. Nah, belum kedengar ya klakson-klaksonnya juga kan? Belum kedengar ya. Karena udah dulu ya. Walaupun ada juga pada aku cuman yang nggak keseringan juga lah. Gitu, atensinya sekalian. Nah, dulu juga ada jualan lagi di Bandung, gitu Pak, Bandung kota gangster gitu ya. Bapak kota gangster, karena biasa gangsternya, tapi sekarang udah berkurang dari gangsternya. Tapi di kabupaten masih ada ya, ini sengaja lah. Pokoknya gangster juga nggak akan ngapa-ngapain juga. Paling itu kalau yang ngapa-ngapain itu biasanya adalah ini ya, oknum aja. Ya, jadi dengan orang-orang ya. Kalau yang ini enggak sih, ya ini juga. Udah jadi ormas sekarang tuh. Ya, jadi di Jalan Selamat ini juga kita akan melihatnya ada lapangan gazebo ya, lapangan sepak bola Indonesia Bandung Utara. Nah, ada apa lagi? Nah, seperti ini ada sebuah tempat yang bernama dari Monju Nasional. Hah? Apa? Oh, salah ya? Oh, salah ya? Yang salah. Parah. Aduh, salah. Yang salah. Aja salah, saya manusia bukan nabi boy. Iya. Saya pasar ya. Aduh. Dibayangin ya. Lihat pengunjungnya. Pedang ini pun membuat perahu gitu ya. Itu membuat perahu untuk apa? Dibayar semuanya, terima kasihnya. Ditolak cintanya, akhirnya apa? Tendang perahunya. Terus jadilah sebuah gunung Tangkuban Perahu. Ini sebuah gunung Tangkuban Perahu. Jadi kalau kita mempertanyakan legenda sang kuryang itu, dia habis makan obat ahu. Gitu ya, juga itu ya kalau misalkan jokesnya kayak gitu. Nah, jadi tadi gunung Tangkuban Parahunya habis kalian gunung ikoniknya kota Bandung gitu. Sebelah kanan ini yang ada alun, maksudnya ada taman lansia. Di taman lansia apakah ada para lansianya? Ada ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nggak tahu ada berapa ya. Ada banyak di taman lansia karena disebut khusus untuk para lansia. Cuma karena taman lansia ini terlalu enak, terlalu adem gitu ya, jadi para anak-anak pun juga apa nongkrong di sini ya. Nah, buatnya Tuh. Nah, saya itu ini ada starter bandros, tadi sudah bandros, musim geologi. Ada sini ini yang tadi saja itu cuan itu sini semua nih. Ngajajar tuh dari musim geologi jam 12-an itu tepatnya. Nah, ya itu nggak sih ya, jangan di Penegoro. Yang di Penegoro itu kan tadi ada musim geologi, ada gedung Liwarna, ini gedung Liwarna 2 warna. Juga disebut lagi gedung RRI, Radio Republik Indonesia. Di depannya ada Pusdai. Di Pusdai itu ada bekas tadi apa? Ada orang-orangnya tadi demo ya, Dimas namanya ya. Nah, demo ya, itu demo apa? Demo paling gitu ya. Ya, jadi kan selama